Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya, pagi ini insyaallah kita akan kembali teruskan materi kajian kita dari kitab Umdatul Ahkam yang insyaallah pagi ini kita akan bahas hadis ke 194 yang materinya tentang puasa 3 hari di setiap bulan. Tentang puasa 3 hari di setiap bulan. Ini tentu masih dalam rangkaian puasa sunnah, pembahasan tentang puasa sunnah dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita simak terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasin. Suara patutnya bisa masuk ke HP ini nanti. Jangan dekat ya. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai ad-duha wa an utira qabla an anam. Dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Kekasihku maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku.
bi salasin, dengan 3 perkara. Berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, warak'atai ad-duha, warak'atai ad-duha, 2 rakaat sholat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Dan seperti biasa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang ringkas ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, berpesan kepada sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk merutinkan 3 amalan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Amalan rutin yang pertama adalah puasa 3 hari di setiap bulan, dan amalan rutin yang kedua adalah sholat duha, dan amalan rutin yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Dari hadis yang ringkas ini, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahas beberapa hal yang sekiranya berkaitan ya dengan hadis ini, khususnya yang berkaitan dengan puasa 3 hari di setiap bulan. Pembahasan kita pagi ini insyaallah fokus di masalah puasanya, dan saya tidak menyinggung sholat duha dan sholat witir. Untuk pertemuan kita ini saya tidak menyinggung sholat duha dan witir, meskipun itu disebutkan di dalam hadis. Saya fokus membahas puasanya, karena kita di kitab Umdatul Ahkam ini memang sedang dalam kitab Siyam, tentang puasa. Jadi kenapa hadis ini dicantumkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi? Karena dalam hadis ini dicantumkan atau disebutkan wasiat untuk puasa 3 hari di tengah bulan. Maka hadis ini menjadi dalil pokok, disyariatkannya
puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Dalil pokok tentang puasa sunnah 3 hari di setiap bulan. Jadi maksud tujuan dicantumkannya hadis ini dalam kitab Umdatul Ahkam untuk menunjukkan adanya syariat puasa 3 hari di setiap bulan. Adapun tentang sholat duha, sholat witir, maka ini babnya sholat ya, dan insya Allah bab sholat dulu sudah dibahas meskipun sudah cukup lama. Tapi pagi ini kita fokus masalah puasa dan spesifik puasa 3 hari di setiap bulan yang kita sering juga atau sebagian kita menyebut dengan istilah puasa ayyamul bid. Ya. Puasa ayyamul bid. Ya. Nanti kita jelaskan juga ayyamul bid itu apa sebenarnya dan bagaimana cara mengetahuinya. Baik, kita bahas dulu sebagai mungkin pelajaran pertama ya dari hadis ini. Kalau yang kita bahas di pertemuan lalu itu ada puasa namanya puasa Daud. Ya. Pertemuan lalu ada puasa sunnah yang dikatakan sebagai puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewasiatkan atau tidak berpesan kepada Abu Hurairah untuk puasa Daud sekalian, kalau memang puasa Daud itu puasa yang paling afdol, paling utama, paling baik, paling dicintai oleh Allah. Nah, kenapa enggak dikasih pesan untuk merutinkan puasa Daud sekalian? Bahkan dari beberapa literatur yang sampai kepada saya justru menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak merutinkan puasa Daud. Justru puasa yang dikenal diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah puasa Senin dan Kamis serta puasa 3 hari di tiap bulan ini. Kenapa tidak merutinkan puasa Daud? Dan wasiatnya juga bukan puasa Daud, padahal itu puasa yang paling afdol, puasa sunnah yang paling afdol. Baik, untuk permasalahan pertama ini, pertama, tadi kenapa Nabi nggak merutinkan puasa Daud? Justru yang beliau amalkan puasa Senin Kamis dan puasa 3 hari di tiap bulan. Dalam hal ini sebagian ulama menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa bentuk ibadah, ya, dalam beberapa bentuk ibadah memang beliau itu mencontohkan dan merutinkan amalan yang bukan terbaik. Dalam beberapa bentuk ibadah beliau memang merutinkan dan mengamalkan amalan
bukan yang terbaik. Maksudnya amalannya ya. Amalannya bukan yang memiliki fadilah paling tinggi. Apa sebabnya? Hikmahnya apa? Hikmahnya agar beliau tidak memberatkan umatnya, agar beliau tidak memberatkan umatnya. Karena memang dalam beberapa ibadah untuk mengamalkan bentuk yang paling afdal, bentuk yang paling utama, itu membutuhkan perjuangan yang berat, ya. Membutuhkan perjuangan yang berat. Sehingga Nabi SAW dalam beberapa jenis ibadah memang memberi contohnya adalah contoh yang kira-kira itu lebih universal, lebih bisa diamalkan oleh keumuman orang. Dalam hal ini contohnya puasa tadi, sebelum saya sebutkan contoh yang lain. Kalau kita bicara tentang puasa Senin Kamis atau juga puasa 3 hari di tiap bulan, itu insya Allah lebih universal, lebih umum untuk bisa diamalkan oleh banyak orang. Tapi puasa Daud berat, hanya segelintir orang saja. Maka dalam hal-hal yang demikian, contohnya Nabi SAW memberikan dan menggambarkan opsinya itu memang yang paling ringan. Opsinya yang paling ringan. Yaitu puasa Senin Kamis atau puasa 3 hari tiap bulan. Dan beliau tidak merutinkan puasa Daud. Walaupun beliau alaihi salatu wassalam dengan lisannya mengatakan bahwa itu puasa yang paling dicintai oleh Allah, yaitu apa? Puasa Daud. Tapi karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, maka beliau mengamalkan yang sekiranya mampu dikerjakan oleh banyak orang. Contoh berikutnya ya, ini selain masalah puasa berkaitan dengan hikmah ini, kurban, ya, kurban. Kalau kita mau bandingkan antara 3 hewan kurban, ada unta, ada sapi, ada kambing. Andai kata begini, ada orang kurban unta sendirian, ada orang kurban sapi sendirian, dan ada orang kurban kambing jelas sendirian karena kambing gak boleh iuran. Mana di antara 3 orang ini yang kurbannya paling afdol? Maka jawabannya menurut jumhur ulama adalah unta yang sendirian. Baru level 2 adalah yang kurban sapi sendirian. Dan level 3 yang kurban kambing dan pasti sendirian. Kalau kita lihat rutinitas Nabi SAW dalam kurban, dari 3 hewan tersebut, unta, sapi, dan kambing, mana yang dijadikan hewan kurban oleh Nabi secara rutin? Maka jawabannya kambing. Padahal unta lebih afdal.
Kenapa nggak pernah unta? Allah a'lam bishawab, ya, kurang lebih hikmahnya sama. Ya. Dimana kalau kambing ini sifatnya lebih universal. Tapi bukan berarti kalau ada orang mampu kurban unta kemudian dengan kurban unta. Kalau mampu kurban unta sendirian, masya Allah. Atau mungkin kurban sapi sendirian, nggak patungan ya. Atau patungan iuran nggak sampai 7 orang, cuma 3 orang, misalnya 5 orang. Afdal jelas itu. Karena pasti uang yang dikeluarkan lebih besar dan daging yang bisa dibagikan per satu orangnya juga lebih banyak. Tapi kambing ya, dibandingkan dengan unta jelas lebih universal kambing. Kambing di mana-mana banyak. Unta, nah kita kasihan orang Indonesia nggak bisa korban unta, nggak ada unta juga. Maka memang dalam beberapa jenis ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengamalkannya di jenis ibadah yang levelnya tidak begitu tinggi, tentu dengan hikmah tadi. Nah, berikutnya terkait dengan wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah nggak sekalian disuruh puasa Daud? Kenapa malah puasa 3 hari tengah bulan? Atau kenapa nggak sekalian puasa Senin Kamis? Allahu a'lam bishawab berkaitan dengan hal ini. Yang nampak bagi saya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam dalam memberi nasihat itu disesuaikan dengan kondisi orang yang menerima nasihat. Ya, beliau dalam memberi nasihat itu menyesuaikan orang yang menerima nasihat. Jadi menyesuaikan kondisinya, kondisi orang yang menerima nasihat bagaimana. Gambaran hikmah semacam ini pernah saya dapatkan ketika sebagian itu menyebutkan contoh dalam amalan tadi, salah satunya kenapa justru Abu Hurairah disuruh sholat witir sebelum tidur, padahal sholat witir lebih afdol itu setelah tidur. Itu lebih afdol. Loh, kenapa di sini Abu Hurairah malah suruh witir sebelum tidur? Apa iya sekelas sahabat gak bisa sholat witir di tengah malam atau menjelang subuh? Apa iya sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang kalau bangun itu kesiangan atau mepet subuh? Kalau kita yang menerima wasiat cocok suruh witir sebelum tidur karena khawatir bangun subuhnya kesiangan, cocok. Tapi Abu Hurairah kenapa malah dikasih wasiat witir sebelum tidur? Puasanya pun hanya puasa 3 hari setiap bulan. Apa ya nggak kuat kalau puasa Senin Kamis misalnya? Padahal di antara kita pada hari ini pun ada yang merutinkan puasa Senin Kamis. Abu Hurairah dengan nama besarnya sebagai periwayat hadis. Kadang kita bertanya-tanya sampai segitu. Maka kembali tadi ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu memberikan pesan ataupun nasihat itu menyesuaikan kondisi orang yang menerima nasihat. Di mana sebagian menyebutkan begini, Abu Hurairah subhanallah ini adalah orang yang dalam kehidupannya akan sibuk. Kesehariannya akan sibuk apa? Sibuk meriwayatkan hadis.
Sibuk sekali Abu Hurairah untuk meriwayatkan hadis. Dan kita tahu bahwa Abu Hurairah adalah sahabat dengan riwayat hadis terbanyak, ya, terbanyak. Sehingga sekiranya ibadah yang cocok untuk Abu Hurairah itu yang tidak terlalu membebani Abu Hurairah dalam aktivitas kesehariannya. Karena tentu meriwayatkan hadis itu jauh lebih manfaat. Ya, meriwayatkan hadis itu jauh lebih bermanfaat daripada puasa sunnah dan sholat sunnah di malam hari. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah bertahun-tahun. Kenapa seperti itu? Karena ilmu, ya, baik orang yang menuntutnya maupun yang mengajarkannya, itu manfaatnya akan lebih meluas. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Tapi kalau sebatas puasa dan sholat sunnah, maka yang menerima manfaat hanyalah orang yang beribadah saja. Dia yang menerima manfaat daripada sholat dan puasa tersebut. Maka itu disebut dengan istilah ibadatul qasirah, ya, ibadah yang manfaatnya terbatas. Tapi kalau ilmu, baik menuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu, ini manfaatnya meluas dan tidak berbatas. Bahkan yang menerima manfaatnya ilmu itu tidak hanya manusia, tapi manusia, jin, bahkan hewan, bahkan makhluk-makhluk Allah yang lain itu menerima manfaat daripada ilmunya manusia. Nah, maka karena Abu Hurairah aktivitasnya adalah meriwayatkan hadis, mencari meriwayatkan hadis, gitu ya. Maka jangan sampai ibadah-ibadah yang qasirah, ibadah-ibadah yang manfaatnya terbatas seperti puasa dan sholat sunnah, ini pada akhirnya mengurangi aktivitas Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Karena jelas itu manfaatnya lebih besar. Sehingga Nabi SAW memilihkan untuk Abu Hurairah, ya, memilihkan untuk Abu Hurairah ibadah yang sesuai dengan aktivitasnya. Dan masing-masing kita punya pintu ibadahnya sendiri-sendiri. Masing-masing kita punya pintu ibadahnya sendiri-sendiri. Jangan merendahkan orang lain hanya karena beda kuantitas ibadah. Hari ini yang sanggup puasa Daud misalnya, jangan anggap dia lebih baik daripada Abu Hurairah yang puasa sunnahnya cuma 3 hari di tiap bulan. Mengatakan, oh berarti saya lebih keren ya daripada Abu Hurairah. Kenapa sih? Karena saya puasanya puasa Daud. Abu Hurairah kan cuma puasa 3 hari tiap bulan. Oh iya, mungkin saja bisa mengatakan seperti itu. Tapi satu, puasa Daudnya belum tentu kualitasnya sama dengan puasa 3 hari tiap bulannya Abu Hurairah. Dan kedua, ingat, bolehlah bandingkan puasa, tapi sekarang bandingkan berapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan hadis yang pernah kita hafal. Jelas beda jauh. Maka masing-masing punya pintu ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita mampu maksimalkan, silahkan dimaksimalkan. Ini juga menunjukkan bahwa sahabat manusia biasa, ya, bukan orang-orang yang punya tenaga super. Meskipun mereka generasi terbaik, ya, tapi secara fisik mereka manusia biasa. Secara fisik manusia biasa, tentu penuh dengan keterbatasan. Tapi hati mereka dan iman mereka jelas terbaik jika dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya. Tapi secara fisik ya sama, mereka manusia biasa. Makanya terkadang ada sahabat-sahabat yang memang lebih memilih ibadah tertentu. Ya, makanya saya pernah mendengar juga, ya, meskipun masih perlu untuk merujuk ulang. Contoh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan atau yang sampai kepada saya, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang tidak terlalu banyak puasa sunnah. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang tidak terlalu banyak puasa sunnah. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu lebih memaksimalkan ibadah tilawah Qur'annya. Dan khawatir kalau puasa dan banyak puasa itu mengurangi ibadah tilawahnya. Maka beliau lebih memaksimalkan tilawahnya daripada puasanya. Jadi masing-masing akan punya pintunya sendiri-sendiri. Maka dari itu Imam Malik rahimahullah, ya, ketika beliau diajak untuk meninggalkan majelis taklim, ya, Imam Malik rahimahullah ketika beliau diajak untuk meninggalkan majelis taklim dan fokus untuk beribadah kepada Allah, beliau mengatakan begini, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah itu membagi amal seperti membagi rezeki, kata Imam Malik. Allah membagi amal seperti membagi rezeki. Bagaimana maksudnya? Ya, kata Imam Malik, qad yuftahu li ahadin fi babi as-salah wa lam yuftah lahu fi babi as-siyam. Mungkin ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholat sunnah, tapi ternyata tidak dimudahkan untuk banyak puasa sunnah. Wa akhar yuftah lahu fi babis shalah wa lam yuftah lahu fi babil jihad. Ada orang yang dipermudah untuk banyak sholat sunnah, tapi ternyata enggak dipermudah untuk jihad. Wa akhar qad yuftah lahu fi babis shadaqah wa lam yuftah lahu fi babis shalah. Ada orang yang sangat dimudahkan oleh Allah untuk sedekah, banyak sedekah sunnah, tapi enggak dimudahkan untuk banyak sholat sunnah. Ya, kata Imam Malik, yang masing-masing punya potensi ibadahnya sendiri-sendiri. Wakilana ala khair, dan pada akhirnya kita semua berada di atas kebaikan. Wa yajibu alaina ar-ridha bima fatahallahu lana, dan kita wajib untuk ridha dengan kemudahan-kemudahan yang Allah bukakan untuk kita.
Intinya seperti itu yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah. Ya. Jadilah gambaran kenapa Rasul alaihi salatu wassalam hanya berpesan ibadah-ibadah yang ringan kepada Abu Hurairah. Ya, karena Allah a'lam bishawab, ya, berdasarkan apa yang nampak bagi saya di sini dari beberapa sumber yang pernah sampai kepada saya, bahwa semua disesuaikan dengan kondisinya Abu Hurairah yang memang lebih fokus dan sibuk untuk meriwayatkan hadis. Dan itu butuh tenaga, butuh stamina yang mungkin saja bisa terganggu jika Abu Hurairah tidak mengatur aktivitasnya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa butuh kita dengan sahabat Abu Hurairah yang menyimpan hafalan banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian poin yang kedua tentang hadis yang kita bahas di kesempatan pagi ini, tentang puasa 3 hari. Kita mengenal 3 hari ini dengan istilah ayyamul bir. Ayyamul bir. Yang kita juga tahu ayyamul bir itu adalah tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Qamariyah. Ya, setiap bulan Qamariyah atau kita sebut juga bulan di tahun Hijriyah. 13, 14, 15. Dalam hadis tadi sebetulnya belum sampai disebutkan spesifik. Intinya puasa 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sampai menyebutkan tanggalnya. Terus tanggal 13, 14, 15 itu tahunnya dari mana? Kan tadi Nabi gak nyebutkan. Tentang tanggal 13, 14, dan 15 itu disebutkan dalam riwayat yang lain di luar riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Salah satunya dalam riwayat Imam An-Nasai. Dalam riwayat Imam An-Nasai yang dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Jarir bin Abdullah. Dari sahabat Jarir bin Abdullah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin siyamud dahri." Puasa 3 hari tiap bulan setara dengan puasa setahun. Wa ayyamul bir sabihatu 13 wa 14. Maaf, saya ulangi. Sabihatu 13 wa 14 wa 15. Kata Jarir ketika meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, dan ayyamul bir adalah tanggal 13, 14 dan 15. Ya. Ayyamul bir adalah tanggal 13, 14 dan 15. Maka inilah salah satu riwayat yang lebih eksplisit menyebutkan detail, lebih spesifik 3 hari itu di tanggal berapa aja, 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
Baik, ayyamul bid itu artinya apa sebetulnya? Ayyam itu jamak dari kata yaum. Yaum itu hari. Ayyam itu berarti maknanya hari-hari. Adapun al-bid, ya, bid itu sebetulnya maknanya putih. Dan maksudnya putih itu di sini cerah gitu. Dikatakan sebagai hari-hari yang cerah, maksudnya hari-hari yang malamnya itu terang. Malamnya terang. Kenapa terang? Karena di 3 hari itu bulannya adalah bulan purnama, sehingga terlihat terang putih gitu ya bulannya. Maka disebut dengan ayyamul bid, hari-hari putih atau hari-hari cerah terang, karena malam-malamnya itu malam purnama. Hanya saja ya, ini tentang puasa 3 bulan ini, 3 hari, puasa 3 hari ini di tiap bulan. Ini meskipun tadi disebutkan anjurannya di tengah bulan 13, 14, 15, ini bukan berarti gak boleh atau akhirnya kita kehilangan fadilah ya kalau puasanya gak di 3 hari itu gitu. Pada dasarnya kita mau puasa 3 hari di tiap bulan, di hari tanggal berapapun boleh ya, tanggal berapapun boleh. Cuma memang yang terbaik tadi di tengah bulan. Kalaupun enggak, ya di hari manapun enggak masalah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana la yubali min ayyihi shoma. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak peduli, tidak mempermasalahkan di hari apa beliau puasa. Tentang puasa 3 hari ini, beliau enggak mempermasalahkan di hari manapun ya, meskipun bukan di tengah bulan. Jadi ada yang mungkin di awal bulan, di akhir bulan, atau mungkin kepisah-pisah ya. Nah, saya mau puasa tiap bulan tapi setiap tanggal 10, 20 sama 30 misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya, diselang setiap 10 hari sekali gitu, boleh saja. Ya. Dan insya Allah tetap mendapatkan fadilah seperti puasa 1 tahun, karena 1 kali puasa pahalanya 10 kali lipat. Jadi puasa 3 hari 3 kali 10 maka 30, bagikan puasa 1 bulan. Kalau rutin 1 tahun berarti sepanjang tahun seolah-olah berpuasa. Itu poin yang kedua tentang penentuan harinya dan kenapa disebut dengan nama ayyamul bid. Terakhir yang ketiga di siang hari ini, adakah keutamaan lain selain pahala yang dilipat gandakan 10 kali? Nah, tentang puasa ini, karena kalau tentang pahala 10 kali lipat ini untuk semua amalan berlaku, nggak cuma puasa aja ya. Kita baca Quran 1 hurufnya pun 10 kali lipat. Kita sedekah juga bisa 10 sampai 700 kali lipat. Itu udah umum. Ada enggak keutamaan khusus bagi puasa 3 hari tiap bulan? Ternyata disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda,
afala ukhbirukum bima yuzhibu wahras sadri, atau sebagian menyebutkan harras sadri. Ya. Maukah kalian aku kabarkan tentang satu amalan yang bisa menghilangkan panas di dada? Amalan yang bisa menghilangkan panas di dada. Qalu bala, para sahabat menjawab tentu, ya, tentu mau. Qala siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa, Nabi bersabda ya, berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Berarti dari hadis ini tergambar bagi kita salah satu fadilahnya lagi selain masalah pahala tadi. Ternyata puasa 3 hari tiap bulan ini bisa menghilangkan panas dada. Tapi panas dada ini bukan panas dalam ya, bukan penyakit badan, ini penyakit hati. Para ulama jelaskan apa sih yang dimaksud dengan panas dada ini. Panas dada ini seperti dendam gitu, dengki gitu kan, bikin hati panas ya. Dendam dan itu bikin hati panas kan enak. Nah, salah satu tipsnya ternyata untuk mengusir dendam dalam hati, dengki dalam hati dan lain sebagainya, puasa 3 hari di setiap bulan. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merutinkan mengamalkan hal yang enteng ini ya. Semoga enteng gitu ya. Kalau ada yang sudah biasa Senin Kamis ya Masya Allah, silahkan dipertahankan, nambah dengan puasa 3 hari tiap bulan ya bagus. Atau yang enggak Senin Kamis, hanya 3 harinya aja ya, sudah mengamalkan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah. Sekiranya mungkin materi tentang hadis nomor 194 ini kami rasa cukup ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu, puasa 3 hari tiap bulan. Semoga Allah berkahi apa yang kita dapatkan dari ilmu di kesempatan hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau sekiranya ada yang mau interupsi untuk bertanya atau semacamnya ya, mungkin dipersilahkan dulu. Kalau tidak ada maka nanti yang langsung ditutup. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan pertemuan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi